Ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan? Ya kelihatan. Oh iya, ini kalau mau run tinggal mencet ini aja ya. Kemarin udah install Python kan? Udah. Oh iya, ini tinggal run as administrator nih. Nah, nanti muncul begini. Nah, kalau udah muncul begini, ini kan ada domain servernya nih, localhost ya. Jadi di lokal gitu. Jadi tinggal ke linknya yang ada di sini gitu. 127.0.0.1. Boleh, ya pokoknya nanti ada lah linknya. Nah, kalau dibuka di browser mana aja terserah, mau Chrome atau yang mana aja gitu. Nah, nanti di landing page-nya begini kan. Sebelumnya udah dikirim video kan? Video. Halo? Iya, jadi kemarin yang gua kirim video itu belum kirim. Ya udah, ini kan intinya landing page-nya begini. Ini ini nggak bisa kemana-mana sih, tapi bla bla bla, terus tulisan layanan, pertanyaan umum, login daftar, testimonial ini nanti bisa diganti atau diapain terserah. Ini kontak juga bisa diganti. Ini footernya. Nah, kalau nggak menu ini, di sini ada 4 kan. Nah, tapi kalau misalkan usernya belum login gitu, dia ke misal ke Udana ya. Oh, ini udah login, sorry, sorry. Nah, kalau belum login dia mau ke Udana itu, nah ini nggak bisa, harus login dulu gitu. Oh, Terus bisa kalau udah daftar. login gimana? Bentar ya. Mungkin nyoba pakai Google ya. Nah, ini kan udah login, coba di browser lain ya. Ya, ini pakai Google loginnya. Ini belum dikasih tampilan ya. Aku lupa, sorry. Gampang ini. Tampilannya nanti aku tambahin langsung. Nah, jadi kalau mau lewat Google bisa gitu. Nah, ini aku login dengan Google, kita klik, nanti harusnya ke sini. Nah, ini ya akun Google kamu sendiri. Sebenarnya nggak penting sih, ini cuman bohongan doang harusnya, tapi beneran ada ya. Pokoknya bisa lah gitu. Nah, kalau misalkan login, ini kan udah ada Maaf, tadi yang itu yang sebelumnya tuh yang mana? yang login dengan Google itu. Iya, kenapa? Ini kan login Coba dengan coba Google. klik. Coba ya, aku coba ya. Ini tulisannya dummy app. Oh iya, iya. Itu, ini kan pakai punya aku ini, Google-nya. Untuk out-nya Hmm. itu. Jadi ibaratnya gini loh, kalau misalkan mau login pakai Google, kita harus pakai layanan dari Google langsung gitu. Nah, jadi kalau kamu mau namanya VinU gitu, atau namanya yang lain, eh, Hmm. ya buat lagi, harus buat baru gitu. Nah, karena ini kan punya aku, pakai akun Google punya aku kan, gitu, daftarin aplikasinya. Nah, ini Tapi tuh, nanti kalau ditanya gimana aku jawab? kalau ditanya bilang aja, ya ini dari akun salah satu di kelompok gitu. Namainnya salah. Dummy app tuh lebih ke inian aja, apa? Aplikasi kosongan gitu, ngerti nggak? Ini bahasa Inggris. Dummy app tuh Kalau lebih ke gitu ya ya gimana? nggak ada artinya ini. Ini bukan nama aplikasi, bukan. Ini aku biasanya pakai buat ngetes-ngetes gitu, login pakai Google. Kalau kamu mau buat sendiri di sini, di mana ya? Nih. Bisa dirubah gak ya? Kalau dirubah pakai akun sendiri sih. Ini harus sign in dulu, harus login dulu, pakai akun Google sendiri, nanti buat sendiri gitu.
ribet lagi. Ya mungkin bilang aja kemarin kan buat apa ngetes-ngetes kan. Dummy app tuh bukan nama aplikasi. Dummy itu bahasa Inggris. Nah, boneka gitu. Oh, Jadi coba maksudnya coba yang Kak, coba iya, yang lain Kak. Maksudnya lewatin aja deh dulu ini. oh ya Ini udah. nih. Seharusnya sih nggak ditanya ya. Kalau misalkan nggak bukan presentasi langsung kan. Tapi kalau ini kayak Ya, kayak login cuma, Google biasa kok ini. Ini login cuma sendiri gitu. takutnya teliti gitu sih. Kok bisa Nah, ini beda loginnya gitu. ya inian login pakai Google gitu. Oh, ini benar-benar kita pakai akun asli ya. Karena harus pakai akun asli, aman juga itu, nggak bakal kenapa-napa kok. Data kita kemana? Data Datanya kita ke tuh database. bakal ke Nih, itu ya. tapi Ke, nih kalau cara kerjanya kalau pakai Google, dia tuh nggak nyimpen password Google. Jadi cara kerjanya ibaratnya akun Google cuman kunci doang gitu. Kalaupun dia login di sini, kehack ya. atau kayak gimana lah, nggak bakal kenapa-napa kok aman. Jadi cuman, oh lu login pakai akun Google lu, apa namanya? Jarvis@gmail.com. Nah berarti nama kamu Datanya Jarvis. kemana? Datanya tuh ke ini ya. Ke Data Google kita nggak simpen, tapi di sini di database-nya disimpan untuk akun gitu. Tapi aman, oh, nggak bakal kesimpan oh, passwordnya gitu. Tapi kayak kalau kayak gini butuh internet ya. Kalau nggak ada internet nggak bisa. oh, Tapi kalau yang lain bisa kok. Tanpa internet juga ini bisa diakses. oh, Nah ini oh. kalau kita masuk ke Udana, itu misal login pakai akun ini ya. Apa lagi tadi emailnya? Maaf, maaf. Oh ini nih. Tapi boleh Nah kalau palsu login gitu ya. kurang lebih kita, Boleh palsu halo, sih. boleh apa? Boleh pakai akun palsu gitu gak sih? Akun palsu itu gimana? Buat Maksudnya kayak, Google-nya. iya, kan itu pakai akun tadi. Nah, Heeh. itu bukan pakai akun asli kita kayak kita sembarangan aja buat. Nggak bisa kalau sembarangan. Kalau kalau yang ini bisa nih. Kalau yang mana ya? Kalau yang ini baru bisa sembarangan. Dan jadi daftar dulu, daftar misal apa ya Alex gitu. Nah nanti daftar sendiri gitu, masuk sendiri. Nanti bisa simpennya di database yang ini, yang SQLite 3 ini nih. Oh, Nah, memang penjelasannya harus lengkap banget ya. lebih ke Django itu sih. Jenggonya ya. Django apa sih? Ke Django. Sebenarnya kalau Pokoknya ke login database itu. ngejelasinnya agak ribet ya kalau sampai inian banget. Ya disuruh itu sih itu udah kayak Aku dijelasin. mungkin bilang juga ya, aku tuh kemarin pakai Django. Kemarin kan si apa? Miss-nya nge-share link ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, itu aku pakai dari situ. Karena dia bilang boleh pakai, nah ini nih kalau nggak salah. Itu apa? Nah, dia nge-share link ini. Bentar aku jelasin dulu. Jadi dia nge-share link ini, aku cari di sini. Nah, aku ketemu ini. Nah, aku pakainya ini untuk login sama registernya gitu. Jadi kalau mau sebut, Hmm. sebut aja. Jadi untuk Oh login ya. sama registernya pakai ini biar lebih simple. Hmm. Mungkin dijelasin juga ya, login sama register. Ini login, ini Itu daftar. gimana ya? Apa aku catat aja ya? Apanya tuh? Filenya atau Bukan ini? itu cara ya cara bikin loginnya kayak gitu. Kayak aku tuh ngambil dari sini kayak gitu tuh. Hmm. Mungkin ku jelasinnya pakai ini aja ya. Nih, aku kan pakai, Kata-kata, jadi pakai Python kan. kata-kata.
Iya, Halo, Python. nah pakai Python. Terus install ini gitu. Nyebutnya gitu aja. Jadi install Django all out ini. Installnya nunggu agak lama. Jadi setelah selesai diinstal, Tapi aku install dulu gak sih? enggak, kalau ini kan di projectnya udah ada kan. Dia udah nyangkut di sini gitu. Ibaratnya dia Hmm. nginstal, ditaruh di file project ini. Jadi Itu kamu install apa linknya aja sih? jadi kamu nggak perlu download, nanti tinggal ku kasih semuanya nih, foldernya ku kasih. Nah itu udah diinstal gitu, otomatis di sini gitu. Men, kalau gitu aku jelasinnya nggak perlu ditunjuk gitu berarti ya? Kayak Nggak diomongin perlu aja sih, gitu. nggak usah karena ini kan banyak kan. Kalau diinstal tuh otomatis gitu, kayak Oh iya sih. install nanti keinstall di banyak folder kan. Nih kalau nggak salah di NV terus ini banyak banget tuh lihat. Masa ditunjuk satu-satu? Oh iya. Ini semuanya termasuk ini. Jadi Oh nggak itu bisa tuh. dijelasin. Oh ini tuh gini ya. Yang banyak ini tuh kayak elemennya ya. Bukan, kalau yang di kiri Bukannya. yang INV ini itu semacam apa ya? Tahu library nggak atau framework lah. Ya tahu aku. Nah iya, Kayak ditaruh buat di sini semua. ngebar kayak gitu-gitu tuh kan. Bebas ditaruh semuanya di sini. Ini dari Python-nya, jadi nggak harus dijelasin karena ini otomatis gitu, installnya juga otomatis. Nah kalau masalah file, nanti dulu deh. File Hmm. apa kayak tadi gambar ya kalau nggak salah ya. Ini di sini nih Ya. static nih. Ini aku namain Oh static. static. Nah ini di sini tahu kan CSS, gambar JS tahu Iya lah ya. tahu sih. Yang Nah, dasar itu kalau tahu kok. eh, gambar-gambarnya di sini, nah itu kalau banyak kelihatan kan. Ya. Jadi intinya kalau ditanya loginnya gimana, bilang aja pakai ini, install Django all out gitu. Itu udah aku kirim kan, Oh ya. install Django all out. Nah terus cara masang loginnya di sini nih. Jadi kita tinggal ngetik doang. Kalau udah install, kita tinggal ngetik. Makanya gampang gitu. Berarti Nah, apa? ini nih ada kan ada kayak gini, load all out ya. Logout. Oh itu. Nah iya Oh berarti pakai. yang putih-putih itu ya, yang Iya installan kalau satu. jamu begini formatnya. Oh, ini Jadi ini nih kayak kenapa? CSS itu gitu gak sih? Atur itu, Kalau CSS ngatur beda lagi ya. posisinya gak sih? Kalau CSS enggak, ini tuh kayak buat sistemnya doang. Kalau tampilannya Eh, kayak aku CSS. lupa. Benar-benar, aku lupa ya. Kan kalau udah install tinggal diketik gitu kan? Iya, Ketik tinggal apa? Ketik apa sih? ini. Iya maksudnya disebutnya apa ya? Ya sebutannya gitu. Iya, Itu kan kita nginstal all out tadi. Sebut aja framework atau ya. library lah, terserah sebutannya framework aja dah biar nggak ingat biar nggak lupa. Setelah install framework yang Oh tadi, ya. di loginnya itu kita tambahin ini load all out. Tinggal nambahin, Iya. Ini nambahin kalau apa? direkam aja deh, biar load all out. Nah, kalau yang ini Load. semuanya, Oh, load itu buat buat akun itu ya, untuk buat akun ya. iya. Nah, kalau yang putih-putih ini nih semuanya itu Iya dari masa yang semuanya all itu. out-nya tadi, yang dari all out tadi. Jadi aku nggak nambah ini, udah dari otomatis dari situnya gitu, ngerti nggak? Oh, ngerti aku kok. Jadi ibaratnya kan kita pakai framework orang kan. Nah, filenya udah ada gitu. Ya, itu kan buat kayak Django itu gak sih? Iya, buat Django. Nah, Ya, nanti udah otomatis nih. Ini awalnya kalau nggak salah, ibaratnya gini ya. Awalnya tuh cuman putih-putihnya ini aja, nggak ada HTML-nya nih. Jadi polosan ya. beginilah intinya. Lalu kok Intinya bisa nggak ada. ada? Nah, jadi
Aku di sini cuman kamu jelasin aja. Di sini cuman nambahin HTML gitu. HTML yang ini nih. Tinggal tinggal tambahin HTML. Ah, nah, ini yang div, image, div, forum. Jadi karena kita kan pakainya all out yang tadi, framework yang tadi, ngerti kan? Oh, oh. Jadi di sini kita cuma nambahin HTML-nya gitu. Setelah nambahin HTML, karena kita kan mau kelihatannya tampilannya bagus ya, kayak gini. Itu ditambahin bootstrap nih yang kayak gini pakai kelas. Harus install dulu gak sih Bootstrap itu? Ini sebenarnya Enggak otomatis lah. sih. Oh ya, Tapi bisa juga. tinggal kita Aku tambahin kemarin, Bootstrap untuk apa? pokoknya bilang aja tambahin bootstrap juga. Baru tinggal tambahin Di Bootstrap bootstrapnya sesuai di sini dengan nih. sesuai. Bootstrapnya di static vendor nih. Ini ada bootstrap kan? Nah Maaf, ini maaf bootstrap. izin tanya. eh Apa tadi statik? Kenapa di statik sih? Iya, bebas sih sebenarnya kalau mau naruh di mana juga. Tapi aku Oh, biar bebas simpel itu aja. nama aja ya. Mau di iya. Tapi kalau diganti namanya ini nanti error ya. Jangan diganti gitu. Karena ini namanya Oh, iya. emang gitu. Sebenarnya ini sih gara-gara ini default juga nama umumnya gini gitu. Oh, nama umumnya. Oke, oke. Gini. Jadi biar nggak ribet ya kita tinggal nambahin kan kayak CSS. Oh, Nah cara manggilnya gini nih. Kalau di HTML kan beda kan. Kalau di Django kayak gini. oh, Static. yang isi tanda kayak persen itu Django ya? Iya, kalau yang persen terus ada apa sih ini namanya brackets ya? Kutip garis apa lah itu? Kutip begitu. Oh, oh Persen yang static image login PG like. Ini gambarnya JPG. oh yang itu ya, yang login itu Iya, yang ini nih yang gambar ini. buat gambarnya. Ini gambarnya ya Yang ini ya. nyolong bilang. Oke, oke. JPG ya? Iya JPG gitu. Bisa dilihat satu-satu kok ini. Ini kan ada statik gambar. Ini kan bisa kamu lihat satu-satu nanti. Hmm, oke, oke. Ini sebenarnya nggak perlu sih. Aku Nah, ini iseng-iseng. nggak perlu sih. Perlu dihapus saja ya. Yang buat nambahin ini soalnya. Oh, buat itu. Iya Dihapus sih, aja. buat kampus juga soalnya program buat kampus katanya. Iya, mungkin bilang aja buat kampus gitu kalau kamu. Iya sih. Lalu apa lagi, Kak? Mungkin penjelasan untuk Django-nya ya. Iya, Kalau Django. tadi kan udah install karena fokusnya di Django. Nah ini nih, kalau udah install nih di sini ada tulisan di settings nih, file project. Ini ada file folder project kan. Ini file Hmm. setting namanya. Settings.python. Buat Nah apa ini, sih itu? nah ini bisa dilihat satu-satu. Ada all out Hmm. yang tadi, yang ini nih. Jadi setelah diinstal pasti ada di sini lah gitu. Bilangnya aja gitu. Setelah install all out nanti ada di sini. Eh, bentar. Install up. Install up tuh maksudnya apa ya? Install Di up setting. upload host. Di Itu project, emang set di setting dia. iya settings.python. Di Itu project Dari dari Django, apa? dari Django-nya itu otomatis dari Django Oh, ada. dari Django. Oh ya. Nanti kalau udah install all out yang tadi, nah ini di sini nih ada.
All out account, social account, sama Google. Sebenarnya all out ini kalau mau nambahin banyak bisa dia. Jadi kayak misalnya nambahin GitHub gitu. Segala macem nanti ditambahin lagi. Bisa gitu. Jadi biar Buat lebih apa simpel. sih? Ya biar nambahin login yang ini. Oh, buat namanya. Iya, iya. Iya. Jadi misalkan Buat mau apa? pakai yang lain, pakai Twitter, bisa juga. Kalau database yang ini ya, yang db.sqlite 3. DBS gila. Oh, itu tempat nyimpan database ya? Iya, database-nya ngumpul satu di sini semua. Kalau pakai Django emang begitu. Bisa yang lain, Oh, tapi emang begitulah. Dari Django-nya begitu. oh. Nah ini yang aku bilang statik tadi kan. Secara langsung dari Django-nya namanya udah statik gitu. Ya, jadi biar gampang, aku nggak ngotak-ngatik gitu. Oh, oh, oh. Jadi Static, dari Django-nya udah static begitu. URL. Kita tinggal buat foldernya static CSS image JS gitu. Oh, kita perlu buat juga ya. Oh, Apa tuh? foldernya ya. Foldernya, Dalam. foldernya tinggal ya tinggal ini new folder Mm-mm. static gitu. Sebenarnya bisa diubah juga, misal maunya namanya apa, aset atau yang lain gitu. Tapi kan dari sononya kayak gini. Biarin aja sih. Terus ada mana lagi ya URL. Oh iya, itu aku belum ngerti sih cara buat itu Udana itu sih. Udana sama fitur itu, fitur-fitur lainnya. Cara buat apa tuh linknya gitu atau gimana? Bukan link sih, kayak sebenarnya buat itu biar apa? Iya, gimana cara buatnya ya? Masih biar ngerti dikit aja sih. Nah, sebelumnya pernah belajar ini nggak? Apa struktur model view sama controller gitu? Struktur model view. Belum kayaknya. Ini. Mungkin intinya aja ya, kayak kalau misalkan model tuh buat nyimpen ke database-nya, view-nya buat tampilannya, sedangkan controller tuh yang ngendaliinnya gitu. Jadi simpelnya ini kan ada file view ya namanya. Nah, jadi dari misalkan kita mau ngarahin ke apa Udana. Nah, Hmm, kita harus nambahin dulu di file view ini. Kayak tadi kan ada Udana kan, iya. terus investasi, lacak, arisan. Nah, itu kita tambahin manual di sini. Nah, terus ini yang login require ini kalau misalkan usernya belum login, dia nggak bisa ke sini gitu. Jadi wajib Oh, login. Kalau yang kuning-kuning ini ya. Oh iya, terus kalau misalkan bingung kenapa login nggak ada di sini, login sama sign up sama daftar nggak ada di sini lah. Itu karena ya dari layoutnya udah disediain gitu. Kita nggak perlu buat lagi. oh. Ya kan kita pakai yang apa ya tadi? Ini yang Django layout ini. Jadi udah disediain, setelah diinstal udah ada gitu. Kita nggak usah nambahin lagi gitu. Tapi nanti presentasinya gimana sendirian kamu? Itu masih belum dibicarakan sih, soalnya belum ada yang bisa gitu, belum ada yang dapat waktu buat diskusi gitu.
Tapi deadline-nya hari ini. Sibuk semua sih, emang kuliah online gini sih. Ya, Oh, online. Deadline-nya hari ini ya? iya harusnya hari ini. Tapi belum ada yang nongol di grup. Nah, setelah login, oh iya, aku juga mau bilang ya, ini kan login nih. Bentar login dulu. Nah, setelah login kita bisa ngunjungin salah satu menunya. Yudana Lacak Uang. Sebenarnya Acak uang tuh yang mana? aku juga ngide-ngide. Nanti Oh, udah aku tambahin sih, tapi masih kosong ini. Nanti tinggal ku copy paste doang. bang, bang, kak aku belum terlalu ngerti sebenarnya sama fitur itu. Soalnya aku kan nggak terlalu tahu juga sih. Boleh lihat dulu. Maksudnya biar aku tanya gitu sih. Ini. Jadi kan ke dashboard nih. Ini masih kosong ya, karena yang investasi sama lacak nih kayak nggak ada gitu. Nah, kalau ke arisan kita Arisan buka. gimana? Coba ini, ku lihat ini. Biar enak view-nya. Ntar ganti layar, ganti layar. Kelihatan nggak? Ya, lebih kelihatan sih. Iya, tapi untuk di arisan ini nggak ada fungsinya ya. Itu gimana sih caranya arisan ini? Maksudnya jalan kerjanya gimana? Dia nih nggak bekerja arisannya. Oh, Jadi cuma oh per tampilan doang. member gitu. Cuma tampilan doang. Oh gitu. Cuma Yang ini doang. Yudana, Eh, Bang boleh, Bang, Kak boleh lihat yang Yudana gak ya? oke. Nah, Oh. tapi ini Kampus untuk tuh apa ya? yang empat fitur ini aku nggak ngisi apa-apa ya. Aku bingung loh. Maksudnya Praktek gimana tuh ya? apa? Ini kan dari Figma-nya. Nih, dari Figma-nya begini. Aku jadi ngide-ngide aja sih. Ada e-kampus, tabungan, Ya, buku, sama praktek kan. sebenarnya temanku yang buat Yudana itu yang buat Yudana bilang katanya kita buat cuma yang isinya buku sama sama pembelian buku sama tabungan aja sih. Maksudnya Nah iya, keuangan itu. maksudku tuh aku nggak tahu ini mau diisi apa gitu. Kalau ini kan data pengeluaran dan pemasukan kan. Nah, Hmm. kalau tabungan sama buku sama e-kampus itu aku nggak tahu mau diisi apa gitu. Kayak pas diklik nanti muncul apa gitu. Aku bingung kalau Iya sih, cukup gini aja sih. Tapi kalau kalau untuk bisa e-kampus dihapus ini aku tampilan doang nggak apa-apa nih. kampus apa? Apa? Tapi gua ada template-nya. Cuman ini aja sih, apa kayak nggak bekerja Boleh gitu. lihat nggak? Bentar ya. Mana ya? Lupa lagi. Tapi intinya ini kok, apa template-nya tuh yang nggak ada fungsinya, cuman tampilan doang gitu. Kayak semacam buat saham, tapi
ada chartnya, ada grafiknya, terus ada Oh, apa sih nggak namanya? usah ya Kalau Kak. nggak usah ya, Ya soalnya temanku udah ada yang mau buat tapi belum ada kabar juga sih. Udah bukannya beberapa udah hari. deadline ini. Ya nggak usah sih. Segitu aja. Ya udah, eh boleh gini nggak sih? Kayak lihat Yudana lagi. Berarti ini nggak ada yang perlu di kayak kan ini Yudana. Ya, yang kampus Ini ini nih aku bingung aja sih. Maaf aja ya, bukannya ini ya, tapi benar-benar. eh Kak izin tanya Kak. Iya, Kan temanku kan ada yang ngirim arisan itu. Kan aku udah kirimin kan. iya. Ini nih, yang temenmu nih, kuliatin ya. Oh, oh temanku buat yang ini ya. Bukan, temen-temenmu bukan yang begini buatnya nih. Nah, itu liatin nih. Sorry, sorry, lupa naruhnya di mana. Bentar aku baca deh. Filenya tuh namanya Namanya kalau nggak salah Arisen ya. arisan RAR. Ini kalian nih. Arisan RAR. Oh iya, ini. Nih, kayak gini doang. Ini malah Oh iya. nggak ada apa-apa ya. Ini kan tuh ya, aku bikin sendiri malah ini. Mungkin dia masih bingung juga sih. Emang nggak pasti sih. Em, ada sih temanku kan ada yang buat pesan itu. Ini pesan itu dimasukin nggak sih di sini? Pesan tuh yang mana pesannya? Kenapa? Ledger atau pesan? Nama filenya ledger atau pesan? Zip. Pesan tuh katanya buat kayak deadline gitu. Yang notifikasi. Ntar, Oh iya, nggak tahu sih. dicek lagi ya. Data Kalau dalamnya nggak apa? salah itu polosan juga deh kalau nggak salah ya. Iya sih, polos itu. Gue aku cek ya. Oh iya juga ya. Iya kan? Iya Iya, nggak? aku juga Nih, pas lihat tuh kayak bingung nih. ini fungsinya buat apa ya kayak gitu. Aku juga bingung sih sebenarnya. Ini kan ada, maaf ya. Nah kayak gini terus kan. Tapi temanku bilang ini buat deadline katanya. Deadline. Iya, dia bilang deadline sih, tapi kayak gak nyambung juga sih isinya. Kalau ditambahin ini di mana tuh? Kurang. Ada pesan gitu sih. Iya di bagian gampang sih kalau nambahin doang ya. Di itu, Cuma coba kembali ke halaman utama. halaman utama Ya, di halaman utama. di sini. Nah, itu di atas itu kayak di deretan home tentang fitur layanan di deretan itu sih. Kayak, hmm, itu yang kayak temanku buat itu. Yang ini, yang ini ya. Iya, tapi temanku bilang ini tuh buat semuanya kita mau bayar ini ya. Nanti kayak rencananya dia tuh ada notifikasi kayak gitu lah. Kayak harus bayar segini kayak gitu deh. Soalnya mungkin ya aku bingung juga sih.
Ya cuma aku bingung sih ngomong sama temenku soalnya tiba-tiba yang dia buat gak ada sama. Ya kan? Oh dia ngirimin file baru nih, coba boleh dilihat gak? Coba-coba. Lihat tidak persen. Nah itu aku gak tahu sih dia buat apa. Ini, Oh itu ya. oh ini Bagus. enggak ada. Oh ini sama kayak tadi ya sih ini? Iya sih. Cuma dia niat banget buat sih. Iya niat ya. Eh, Oh mirip ya. Mirip ya Yudana sama ini. iya iya, kemarin kan udah dikirim yang ini. Iya. Makanya aku nggak Cuma ngerti Yudana nih apa gitu. iya ya. Jadi mungkin salah aku juga sih. Aku nganggapnya kayak gini kan. Udah. Ini kenapa ada keranjang ya? Nah itu tuh Oh ini dulu kayaknya dia. sempet masih diskusi sih dulu itu pas buat HTML itu Oh ini HTML dulu sama sih buat. CSS. Ya, Jadi kesimpulannya gimana? boleh lihat Yudana gak? Coba coba aja. Maksudnya kalau gitu aku jelasin aja sama temanku kayak ini mirip sama Yudana kita kayak gitu. Enggak, ini beda. Kalau iya ya, aku Beda juga kok sama sih. aku bingung sih sebenarnya ngejelasinnya salah juga sih sebelumnya. Aku salah ngira juga, maaf ya. Yudana ini total pendapatan total pengeluaran um, kayaknya udah bener deh Yudana nih. Kan kayak Iya, ini tapi kan tempat nyimpan uang baru buat bayar UKT sama pembelian sebenarnya buku sebenarnya kuliahnya. Yudana tuh untuk apa ya? Kalau boleh tahu ya. Itu buat bayar UKT, buat kan kita nyimpan uang di sini. Nah, itu tuh kayak nanti ada pengeluaran untuk bayar UKT sama bayar buku. Bayar UKT sama bayar buku. Jadi maksudnya harusnya pas diklik bisa bayar UKT gitu ya. Iya, tapi gak tahu juga sih, aneh juga sih. Soalnya aku bayarnya harus pakai BNI sih. Hah? Pakai BNI? BNI, Bank BNI. Kalau bayar UKT. Oh, maksudnya beneran bayar gitu rencananya? Nggak, maksudnya kalau dilogikakan, kalau untuk aku sih nggak bisa nih pakai aplikasi ini sebenarnya. Bisa sih kalau ya kalau beneran project bisa, tapi maksudku kalau cuman untuk tugas pakai payment yang asli gitu, itu ngeluarin duit gitu. Soalnya bayar juga kalau mau pakai payment gitu. Oh iya sih, ya juga. Oh berarti eh, deskripsi, deskripsi ini maksudnya apa? Oh iya, ini bisa nggak ya coba ya? Belum ku tambahin sih ini Nggak bisa. deskripsi. Seharusnya kayak detailnya gitu. Bentar.
Seharusnya kayak detailnya itu. Kak Jin tanya Kak, berarti eh, Django itu dibuat untuk login sama sign in itu kan. Iya. Sisanya berarti nggak perlu pakai Django. Ini pakai juga. Ini kan nyambung ke akun ya. Akun. Iya, jadi dia nyambung ke database-nya langsung. Nggak, kita nggak perlu buat lagi gitu. Ini ya. Ini kan kita nggak perlu masukin ini, masukin database. Oh Yang ini ini, nggak perlu. ini dah. Ini nggak perlu. Eh, maksudnya bukannya, Ya. enggak maksudnya Yaudah, nah ini kan kita nggak perlu kayak masukin nominal uang kita kayak gitu gak sih? Ya Nggak maksudnya, intinya inilah. Intinya dia udah join sama ya eh, database inilah gitu udah. aku kira Django tuh buat masukin data gitu. Ya maksudnya masukin data tuh gimana? Bahkan kita, nama kita, password kita, kayak jumlah saldo kita kayak gitu tuh. Iya Kita benar. ketik gitu kan, baru nanti kayak simpen gitu. Sebelumnya pernah pakai ini nggak PHP ya? Belum sih. Kalau yang udah dipakai apa tuh? Cuman ini ya JavaScript sama HTML, CSS ya. Iya, baru itu aja sih. Nih ya, sebenarnya kan kalau kayak gitu itu tampilan gimana ya? Ibaratnya cuman front endnya doang gitu. Nah, jadi Oh, kalau kita mau pakai database itu udah ada back endnya. Nah, Django ini itu framework biar mempermudah kita pakai back end gitu. iya bener. Cuma Kak, berarti yang di fitur Yudana itu, yang Yudana maksudnya. Iya. Itu kan kita nggak perlu masukin data lagi. Soalnya kan udah ada di layarnya. Masa langsung udah ada gitu Kak sih. Oh iya, ya udah deh nggak apa deh. Bener bener. Eh, bener gak sih? Maksudnya yang total pendapatan 4.220.000 ini kan udah ada di layarnya gak sih? Kan kita nggak Iya perlu ya, masuk. bener. Iya, ini ku langsung ku ubah nih. Ubah apa? Iya bener udah sesuai bener kayak tadi. Kayak yang kamu jelasin itu bener. Berarti ini sih apa? Nanti tinggal aku tambahin yang bagian investasi sama lacak, tapi tampilan aja gitu. Nggak apa-apa kan? Lacak Nggak. tuh gimana? Kayak buat gini ya. Apa ya kalau sebutan bahasa Indonesianya ya? Lacak itu kayak nyari pekerjaan gitu. Bukan, bukan. Itu kayak nama fiturnya gitu. Itu dah, itu buat apa? Bentar, aku tampilin. Jadi kayak ini kan ada investasi kan. Nah, terus ada Udana juga. Ya. Aku kayak gini. Jadi kayak kita di dashboard gitu bisa ngelihat pengeluaran dalam chart gitu. Tapi tampilan doang, nggak beneran nyambung gitu. Oh, itu jadi kayak fungsinya tuh Fungsinya nggak ada. Maksudnya berarti nggak bekerja maksudnya. berarti tapi sebenarnya berfungsi untuk kayak keuangan kita tuh membaik atau memburuk kayak gitu nggak sih? Iya, benar-benar buat buat ngelihat, buat monitor, buat memonitor keuangan kita gitu. Iya sih. Fungsinya gitu. Tapi nggak beneran bekerja gitu. Oh, mirip kayak investasi gitu ya. Iya, Kayak yang benar-benar. mana yang bagus gitu. Iya, jadi Oh, kita bisa ngelihat selama bulan April misalkan kita eh gimana nih pengeluarannya naik atau turun atau gimana gitu. oh iya, iya. Ngerti Mau aku. lihat utang juga kayak gitulah kurang lebih. Ya, tapi cuma tampilan doang. Nanti ku tambahin di sini gitu. Oh,
Tapi untuk penjelasannya gimana tuh yang jenggo? Kira-kira bisa nggak? Apa ada yang perlu di... Berarti Django itu buat kalau di ini di web ini tuh buat di login sama si in aja. Iya, iya. Eh, bener gak sih? Iya, benar, benar. Oh ya. Hmm, aman sih kayaknya. Berarti eh oh iya aku lupa Kak. Sebenarnya ya yang pas buat video tuh bentar aku bacain dulu deh ya. Iya, iya. Oh, bentar dulu ya. Mana? Ya? Perasaan. Oh ini. Silakan mengumpulkan video presentasi pembuatan website menggunakan Django dan setiap anggota harus ada bagian menjelaskan bagian website kodenya. Gimana, gimana? Dikirim aja kalau... Setiap anggota kelompok harus ada bagian menjelaskan bagian website kodenya. Berarti kan Jadi, kan kami buat halaman gitu kan. iya. Nah, itu tuh kayaknya buat jelasin kodenya juga deh, Kak. Tapi apa namanya? Oh, gini aja nggak boleh nggak kayak gini? Aku coba jelasin. Nanti kalau aku nggak ngerti eh, cara bikinnya itu boleh nggak aku chat gitu? Nggak ngerti cara bikinnya. Ya, cara bikin itu hat- em, Coba kodenya, deh. kodenya. Iya. Dikirim apa? Enggak, bukan bukan gitu. Emang udah ada kode kan sebenarnya kodenya aku udah kalian kirimin. Tapi aku nggak ngerti cara buatnya. Oh, jadi mau penjelasannya ya? Masih ada yang nggak ngerti gitu. Ini jadi gimana nih? Mau aku jelasin atau mau nyoba belajar? Hmm. Ya, pokoknya jelasin deh dulu. Kayak dari awal gitu, Kak. Mungkin dari susunan foldernya aja dulu deh. Susunan folder. Iya. Oh ya, boleh deh. Nih, ini kan ada ini Vimeo-nya ini ada 5 ya. Dashboard, ENV, project, static, sama template. Benar kan? Iya. Nah, kalau ditanya database di mana? Ini yang ini. db.sqlite 3. Kak, Nah, kalau izin tanya, Kak. iya, DBase, kenapa DBase SG Lead 3 itu? karena memang namanya begitu gitu. Dari apa ya? Dari Maksudnya, Django-nya. oh Django ya. Ya. Mau dicari ya, SQLite 3. Nah, langsung ada kan? Oh, SQLite. oke oke. Ya Nah, udah. jadi ya ini semacam sistematis Django-nya pakai DB ini Buat gitu. database kan? Iya, Buat database kan? Iya. database-nya nyimpen di situ gitu. In, itu di file tuh. Oke. Nah, lalu.
Nah, kalau yang ini dari Django-nya juga, manage.py ini dari Django-nya juga. Kalau yang ini file buat Itu, sendiri biar langsung dijalanin nih. oh, oh ya. Ini cuma ini doang sih, kayak ibaratnya kalau kamu pakai ini nih, pakai ini. Ini tahu kan apa CMD ini, CMD Prom. Masih macet sih ini layarnya. Oh, benar. Maksudnya, Udah. ya ibaratnya pakai ini cuman ngetik gitu. Ngetik apa tuh CD, ya pokoknya ngetik gini lah. Hmm. Cuma ngetik kayak gini di paste gitu, enter. Nah, tapi biar biar simple tinggal ini aja, tinggal klik ini, set set. Nah, nanti langsung kebuka otomatis gitu. Oh, buat Bilang aja membuka websitenya ya. iya, Eh, buat memulai mulai server. website atau server sih? Iya, Bukannya website ya. Berarti, eh, berarti, berarti kalau aku mau buka website ini, server ini ya, tinggal iya tekan di gitu ya. start dulu. Oh, Karena kan ini ada database, ada fungsinya jalan kan. Nah, kita harus start server dulu gitu. oh, aku kira di Visual Code itu di run itu. Bisa juga di, oh yang ini. Ya, Oh, kan jadi bisa di run itu gak sih tulisan bisa run sih, itu? tapi aku pakai ini. Ini sama juga kayak gini, sama juga. Oh ya, Ini juga bisa. Intinya ya bisa. Nah, tapi biar simple, biar tinggal langsung klik doang gitu kan. Klik 2 kali, nah nanti muncul begini otomatis gitu. bukan gini ya kak ya? Bukan web ya itu. Bukan, ini buat servernya. Kalau Oh, webnya server. buka sendiri. Nanti kan ada linknya, tuh paling atas ada linknya ini nih. Oh, tapi dia tuh nanti kebuka juga itu webnya. Enggak, buka sendiri. Jadi linknya nanti ditulis sendiri pas kita ngeklik ini. Oh, copy sendiri Nanti gitu ya. Oh, oh, kita copy sendiri. Kalau kita pakai VS Code juga sama kayak gitu juga. Nanti linknya oh ada. gitu. Buka di browsernya, mau di Chrome atau di mana terserah. Pokoknya nanti ada sendiri dibuka Hmm. gitu. Intinya itu biar ini aja, bilang aja buat ya biar gampang lah mulai servernya itu lah. Mulai websitenya gampang itu. Oh, Nah ini kan ada 5 ya. Kalau statik tadi udah tahu kan? statik udah kok. Kayaknya sih. Ini buat bootstrap nih. Kalau CSS, JS image sama JS mah tahu lah ya. Image tuh untuk Ya itu gambar. tahu sih. CSS, JS yang untuk JavaScript gitu. Vendor nih untuk, nah itu bootstrap, swiper. Ini tuh kayak bootstrap juga, tapi untuk yang ini nih. Kalau kamu ke sini, ke halaman utama nih. Nah, ada kayak gitu kan animasi nih. Nama siapa? Nah, kayak gitu. Teksnya, Oh, agak macet sih. Jadi gak kelihatan. Jadi nanti ada animasi gitu ya. ya ada animasi gitu. Nah, kayak gitu. Ya. Oh, oh. Udah. Nah, kalau ke bawah juga nah lihat ada animasi kan. Ya, oh itu buat animasi itu ya. Iya, jadi pakai itu. Terus ada swiper juga. Intinya ini sebenarnya nggak perlu dijelasin sih. Bilang aja ya buat ininya tampilannya di sini Bootstrap. gitu di vendor. Bootstrap gak sih? Kalau Bootstrap kan ya Bootstrap tahu kan Bootstrap. Nggak ini nggak sih vendor itu bukannya Bootstrap? Iya, Ya ini kan semuanya. ini kumpulan vendor tuh kayak apa yang dipakai gitulah intinya. Ya aku Kita pakai ngerti yang kok. AOS, Blickbox. Ini nggak perlu jelasin kok. Yang penting oh ada jadi ini pakai Bootstrap gitu tahu kan. Ya aku tahu Bootstrap kok. Ini kayak Aku gitu pernah lah. nyoba juga sih. Nah, kalau file yang template, template tuh coba ya kita buka ya. Ini Nah, tuh udah dari sananya, dari eh, tadi apa namanya Django out ya. eh, itu udah Nih, dari ini sana. dari sananya udah ada.
Nah, ini buat apa? Kita ganti halamannya gitu. Kalau misalkan akun nih login, mana ya login tadi ya? Nah, login ini kan. Nah, ini aslinya nggak begini, tampilannya nggak begini gitu. HTML-nya jelek, masih polos, ngerti kan? Masih tulisan-tulisan gitu kan. Ya, masih polos. Nah, file ini yang dari Terus, sini, dari Django all out-nya ini, yang iya, yang kita tinggal nambahin ngedit HTML-nya gitu. Ini kan HTML kan, kita edit. Nah, nanti ya terserah editnya gimana aja, bebas. Nah, tapi intinya kita udah edit pakai Bootstrap gitu, ngejelasinnya gitu aja. oh Bootstrap atau Django? Bukannya Django tadi. Django itu buat sistemnya ya, Oh iya. sistemnya ya, ingat ya. Bootstrap tuh untuk tampilannya. Oh iya. Bootstrap tuh framework juga, tapi framework untuk JavaScript, CSS, HTML kayak gitu. Jadi untuk tampilannya ini pakai Bootstrap gitu. Jadi bisa masuk atau bisa juga daftar gitu. Nah, pengen ya. Nah, ya pokoknya bisa daftar loh. Nanti mau Hmm. dipraktekin juga bisa bilang. Nah, kalau gimana ditanya gimana cara kerjanya, kita kan pakai framework yang tadi nih, yang all out tadi nih, Iya. yang ini kan. Hmm. Ya bilang aja, ini kan udah dari sononya gitu. Kita tinggal make doang, nggak perlu dibuat lagi gitu. Jadi kalau Tinggal rubah. tinggal dirubah aja gitu. Jadi kita cuman make ya ini install doang lah istilahnya. Yang Google juga Oh sama gitu. ya, yang Google sama ya, yang Google sama nih. Nah, kenapa ngelag banget ya? Yang Google sama lah. Kok ngelag begitu? Intinya kalau yang Google juga dari yang tadi ya, yang all out tadi. Lalu apa lagi? Ya udah Oh, sih. Kalau untuk login nggak ada daftar, folder, nggak ada folder, folder lagi. oh folder folder lain ada. Maksudnya untuk ya yang tadi, Ya, yang tadi. template sini, yang account, base layout itu segala macam. Kalau social account ini untuk Google-nya kalau nggak salah. Ini ya benar untuk Google-nya. Oh, Jadi yang ini nih, yang ini. Tampilannya ini, tampilan tombol ini kelihatan kan? masih macet sih. Yang mana sih? Tampilan tombol ini. Tampilan tombol. Oh, cursor ya? Oh, ini tombol Google. Oh, Google. Oh, kotak ini. Iya, kotak tombol Google ini. Oh, oh ya. Oh ya udah. Jadi ngubahnya yang di Lalu, tadi. Terus kalau all out ini dari sononya sih, nggak usah dirubah ini mah. ya. Lalu apa lagi? Nah, kalau base layout ini apa ya? Ini salah nih, bentar, aku hapus ini. Nah, ini kan ada out sama generic nih, ya kan? Hmm. Nah, kalau yang out ini untuk ini, login sama sign up. Tapi tampilan belakangnya gitu, ngerti nggak? Nah, Ada kalau kita belakang. ngubah, nih, ini kan template, folder template. Nah, kalau folder account nih, yang login sama sign up, itu yang ini, yang kotak ini, ngubahnya di sini gitu. Yang kotak ini loh, kotak-kotak Oh, kotak tampilan. itu. Ya, ngubahnya di yang tadi nih, HTML ini. Jadi misah-misah gitu satu-satu. Nah, kalau belakangnya, ngubahnya di sini, base layout. Oh, berarti yang tadi itu kotak putih itu ya, yang putih ini. Iya, yang kotak ini, yang ada gambarnya ini nih. Nah,
Lalu yang layout itu yang di belakang itu ya. Iya, layout itu yang belakang nih ada tombol ini kan. Kelihatan nggak Hmm. tombol video ini? Nah, kalau diklik Hmm. ya balik. Jadi Oh, intinya yang layout itu yang belakangnya gitu. Sama kayak yang dashboard juga ya. Ini generic itu yang tadi yang dashboard. Yang Udana tahu kan? Nah, iya. aku cek login, bentar login dulu. Nah, kalau udah login, nah generic ini untuk tampilan ini dashboard, navigasi yang ini nih. Ini sampai sini. Oh, buat navigasi tuh. Yang itu Ya, kan tadi, yang iya, layout itu kan. iya yang layout. Jadi kita nih ngaturnya di layout gitu yang ini. Generic, generic layout ini nih. Kelihatan kan? Oh, berarti jadi satu gitu ya, walau beda Iya, kayak halaman. satu. Benar-benar. Jadi kita nggak ngubah di satu-satu gitu kayak di Arisan beda, Oh, di Udana beda nggak gitu. Jadi semuanya sama. Kalau misalkan kita tinggal ubah, disambungin iya. aja ya. Kalau misalkan kita hapus ini dah error nanti pasti. Oh ya. Lalu Karena apa ya dia lagi? nggak ada file ini gitu. Ya ini template kan. Ini file folder template kan. Jadi intinya template Hmm. tuh untuk ya tampilan dasarnya lah dari niannya Jangonya gitu. Nah, terus Hmm. ada file project. Project ini dari Jangonya gitu. Ini jadi kayak isinya peraturan lah. Pengaturannya maksudnya, bukan peraturan. Pengaturan. Jadi kita nyeting semuanya di sini. Nggak semuanya ya, ada juga yang di intinya nyeting Setting apa? nyeting secara umum aja di situ gitu. Di setting. Setting apa sih? Kalau kita buat folder. Kalau kita buat project pakai Django. Django sama Python ya. Enggak, Django itu pakai Hmm. bahasa Python. Python tuh bahasa pemrograman. Django tuh frameworknya gitu, alatnya. Oh, Ibaratnya gini loh, oh, kita oke. pakai program punya orang gitu. Oh, iya Django tuh kayak bootstrap itu kan. Benar-benar. Jadi kita pakai Django-nya, Python tuh bahasa pemrogramannya. Nah, Oh ya. otomatis setelah setiap kita buat project Django, nanti bakal kebuat folder kayak begini, yang isinya begini nih. Oh, itu ya. Ya, nah. Jadi di folder ini isinya Ber- file-file hmm. utama dari Django-nya. Oh, iya ya. Soalnya kan Kayak, Python berarti PY kan di belakang. iya itu kan emang bahasa pemrograman Python kan. Iya, aku udah kok. Lalu apa? Nah, yang di project tadi yang aku bilang, oh begitu. Gitu. Nah, ini kan ada yang ini nih, yang aku bilang file-file utama dari Django-nya gitu. Isinya ini ada, kalau yang ini nggak usah diotak-atik ya. Ini tuh kayak setting utamanya gitu lah. Yang Setting diotak-atik bawaannya tuh kan. yang, iya yang diotak-atik tuh yang ini, yang di settings. Yang tadi aku bilang nih. Kita kan pakai apa tadi? All out ya? Iya, berarti kita copy all out itu ditaruh di sini. Benar, benar. Jadi ini udah ada dari sananya ya. Kalau buat project Django, udah ada begini dari sananya lah. Oh, Ini juga, ini juga, ini language ini bahasa ku ganti sih. Sebelumnya ini bahasa Inggris kalau nggak salah begini. oh, Inggris. berarti sekarang udah Indonesia ya. Heeh. Tapi nggak semuanya keganti sih. Nggak, namanya juga bahasa Indonesia kan nggak lengkap lah gitu. Oh iya. Cuman beberapa doang mungkin kayak pas login keganti gitu tulisannya.
Tapi intinya ya setting ini untuk setting-setting dasar, konfigurasi dasar lah dari project kita. Hmm. Ya udah gitu aja sih. Nah, kalau di sini Gak ada ada folder lagi kak. ada lagi, maksudnya maksudnya yang setting doang tadi. Kalau Itu yang apa? setting itu doang. Nah, kalau ini URL. Nah, jadi di URL ini kita ngatur tautannya di sini gitu. Kalau kamu Oh, ke tautan jenggonya ya? ya, Tautan jenggo bener ya. iya benar-benar Django-nya benar. Jadi kan Soalnya kan Django per tuh file untuk gitu kan. sistemnya kan. Iya, untuk Apa sistemnya kan. kak? Jadi Django itu untuk sistemnya kan. Iya, Nah, ini kan ada link Udana kan. ada. Kalau kita ke Arisan coba. Nah, dia ke Arisan, benar kan? Iya, soalnya kan udah berbeda kan filenya. Iya. Nah, gimana cara ngaturnya bisa begitu? Di sini di URLs dot, URL. iya di bagian project ya, di folder project URLs, ya sesuai namanya Hmm. URL itu link. Ini kalau kita ubah, jadi misalkan tes aja, bisa ini Gak mau langsung gak sih? diubah. Coba ya. Nah, langsung error kan? Iya. Nah, kalau kita ke tes aja bisa dia. Nah, jadi ngubah URL-nya di situ, di tes di urls.py ini. Ngerti kan kurang lebih ya? Ngerti sih aku. Berarti untuk menghubungkannya itu pakai pad itu ya di depannya, baru Heeh. tanda kurung, baru Ini baru tes aja. kalau ini cuma nama doang. Jadi ibaratnya Sebenarnya aku nama tuh kenapa? apa? Nggak. Kenapa tadi? Kalau nama ini nih name ini untuk Hmm. panggilannya aja sih. Jadi kalau misalkan kita mau manggil, tinggal manggil ini doang, main arisan gitu. Oh, Kalau mau berarti ke rumah, name itu. Oh, ini buat jenggonya ya, name itu. iya dari Django-nya ini. Jadi kita cuma nambahin Berarti nama. soalnya kan kalau di, iya, kalau di HTML kan pakai href gak sih? Iya benar-benar manual. Kalau Oh, di kalau sini di kita sini tuh, tinggal manggil ini doang. Nih ya, coba ku cari main arisan. Tuh ada kan? Tuh, jadi cara manggilnya gini, Haref. oh di sana. Haref juga, tapi manggilnya gampang gitu. Nggak, nggak ribet, tinggal manggil namanya doang. Nggak perlu dihafal gitu. Misalkan orang maunya namanya ribet kan, panjang. Kayak gini. Kan nggak mungkin dihafal kan, linknya kayak gini. Iya, Nah iya, jadi tinggal manggil nama ini doang gitu. iya cuma kan perlu ngetik juga Kak. Perlu ngetik juga ya. Maksudnya ini kan perlu diketik juga gak sih semuanya gitu. Kayak Ngetik dari gimana tuh? atas, kayak, kayak dihafal gitu. Kayak kalau mau Oh benar-benar. kayak Jadi intinya kayak yang di harap itu kan apa? kalau Harif, kenapa kalau Harif? Nggak, maksudnya kan mirip aja sama pas di HTML sama CSS itu kayak Emang ya, pakai arep baru sama dengan nama filenya gitu kan. benar-benar. Berarti ini dihafal juga gak sih? Kenapa? Berarti ini dihafal juga gak sih kayak tulis pad dulu, baru tanda kurung, arisan, garis miring. Itu Nggak, ditulis manual juga gak sih? nggak juga sih. Biar muncul Kalau juga, biar nulisnya jadi mau. gini loh. Kita nulisnya cuman Aku belum sekali. pernah nulis di sini sih. Iya, cuman contoh ini kan nulis di file ini URL kan. Iya,
sekali nulis misal maunya linknya panjang banget nih, misal mau main terus tes terus bla bla bla. Nah, kalau kayak gini kan orang nggak mungkin hafal juga di sini gitu, kayak mau dites satu-satu gitu susah. Kalau misalkan Oh linknya ada buat banyak, itu ya. banget kayak gini, nggak mungkin diapalin satu-satu kan. Oh buat itu. Iya, nah jadi kita bisa cuman namain doang di sini, mau namanya singkat juga A B Buat C. itu ya, berarti buat URL di web itu ya Iya ternyata. benar, Biar di jadi sana pendek. lebih simpel gitu, lebih pendek. Kita ngaturnya juga cuman sekali kalau pakai href di HTML. Misalkan ada banyak, HTML-nya ada 10, berarti ngeditnya berapa? 10 kali juga, ya kan? Kalau mau ngubah gitu. Iya. Dari arisan diubah jadi panjang, misal dari nambah dua lah gitu. Ngubahnya satu-satu. Nah, kalau di sini cuman ngubah satu doang ini, kita udah keubah semua gitu. Ininya udah keubah semua gitu. Baiknya. Jadi tujuannya pakai Django ya biar gitu. Frameworknya ya lebih simple, lebih gampang gitu. Nah, Asalkan kita bisa menghubungkannya aja. oh, benar-benar. Terus ada ini nih, INV. Ini kelihatan kan? Itu apa? Nah, kalau INV ini dari Python. Kalau ini kan dari Django ya, projectnya dari Django ya. Iya. Nah, kalau Dari Python INV, tuh tapi pas kita unduh dari Django ya. enggak. Kalau INV ini, iya download, tapi dari Pythonnya yang inian, yang file Pythonnya lah gitu. Yang dari aplikasi itu ya. Bukan, iya ya maksudnya dari aplikasi. Apa, Ini atau kita buat sendiri ya filenya. nggak buat sendiri, ini langsung dari Pythonnya. Tapi Tapi semuanya lokasinya di sini. Nyimpen-nyimpen yang aplikasi kayak tadi nih. Django, dia nyimpen Django di sini gitu. Nih, ibaratnya Python itu kan bahasa pemrogramannya kan. iya. Nah, Tapi Django-nya nggak, itu kan framework aku kita. download Python tuh kan. Iya, Filenya tuh langsung di sini deh. Di sini di env itu. iya, file bukan Python itu untuk ngejalaninnya yang kamu download kemarin untuk ngejalaninnya. Ini file yang dibutuhin buat ngejalanin websitenya. Jadi tanpa Oh, ini websitenya nggak bisa berjalan. Nah, jadi ada apa aja di sini? Ada Django. Nah, kalau Django tahu kan Django ya yang kita pakai sekarang. hmm. Ada yang lain nih. OAuth nih. Ini untuk apa? Ini untuk login Google. Agak Kenapa? bingung sih aku kak. Iya, nggak perlu dihafalin ini. Intinya ini file-file sistem yang ribet gitu. Aku juga nggak tahu ini apa nih. Aku nggak tahu ini kalau Oh nanya. berarti env itu ya. Itu tuh dibuat pas kita buka Buat VS Code itu. Di pas VS apa? Code di VS Code kita buat folder env. Itu gak sih? Kita nggak buat sih sebenarnya. Iya kita yang buat, tapi yang buat tuh Python gitu. Loh kok bisa di sini dia? Karena begini, kan misal mau buat project baru ya, buat folder namanya VinU nih. Awalnya aku gini nih, buat folder namanya VinU. Nah setelah dibuat, aku buka command prompt nih. Kalau command prompt tahu kan? Nggak tahu sih. Dari Windowsnya, CMD prompt itu. Jadi klik kanan, open in terminal. Klik kanan, Ada nggak? open in reading mode. Open in terminal nggak ada. Eh, view picture ini atau inspect ini. Bukan lah. Coba pencet Windows aja Windows. Pencet Oh iya Windows, aku. Bentar, bentar, bentar. Di folder. open in terminal. Bentar, masih nggak mau. Di mana sih pas buka folder ya? Pas buka.
Ini Windows berapa laptopmu? Windows 10 ya? terbaru kayaknya. Tampilannya sama nggak kayak gini? Kotak Beda begini. sih. Beda ya? Tampilkan opsi lainnya. Oh ini tampilkan opsi lainnya apa tadi? Open in terminal. Open. Ada nggak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Ya Oh, ini sih iya nggak pakai ada ini sih. harus dari sini berarti. Pencet Windows yang Cek start start Windows start menu terus ketik terminal. Ada nggak? terminal. Ada. Windows terminal ada. Ya iya itu sama kayak gitu. Dibuka gitu. Apa Nah itu? setelah dibuka nanti ya itu ini tuh semacam susah sih ngejelasinnya ya. Karena sejarahnya juga panjang ya. Oh, Intinya nih, kalau oh. misalkan mau buat project gini nih, aku kemarin begini, buat project, kelihatan kan ini? Ya, project dulu. Kan sebelumnya udah install Python kan? Udah. Lalu Nah, gimana? berarti misal aku udah install Python, aku ngetik mau buat project baru nih, ngetiknya begini. Nah, Dan eh, ini buat apa? Aku ngetik ini. dia buat project Buat baru, apa sih? kan kan kita kan pakai Django, bahasa pemrogramannya apa? Python. Iya. Nah, cara buat project baru di Python gimana biar rapi gitu. Begini, ini Buat- kelihatan kan aku save. Ini buat folder atau apa sih? Ini lihat aja nih, kalau kamu enter, Bentar apa? nanti dia buat folder tuh. Oh, Nah, ini lama nunggunya, ini lama ya. Ya emang harusnya ini karena aku close jadi error ya. oh berarti yang file apa tadi? And env itu, iya dari Python-nya, ngerti nggak? oh berarti harus buat kayak gitu dulu ya kak. Iya. Tapi nggak perlu dibahas isinya karena ini panjang. Aku sendiri aja nggak tahu. Semuanya Berarti emang kayak nggak ada yang perlu dirubah gitu. nggak ada. Tapi Jangan kan, jangan diubah malah, jangan diubah. Kalau diubah error nanti. oh, tapi kan, Kak, tapi kan kita kan buat folder gitu kan, buat folder folder lah kan. Tapi nanti langsung masuk sendiri di folder env ini ya, Eh kan dari atau di Python-nya HTML di ini di foldernya beda-beda kan. Jadi kalau kita mau nyimpen HTML, Django, beda-beda. Biar kita bisa tahu gitu. Kalau env ini untuk buat nyimpen Python-nya untuk apa sistem apa di konfigurasinya lah dari Python itu di sendiri gitu. Visual Code itu kan kak ya, pas kita di Visual Code kan, Bisa juga di kita visual pindah. ngetik gitu. Bisa juga. Iya, maksud kan buka Visual Code, nanti di Visual Code itu ada file env kan. Aku kurang tahu bisa juga ada pakai extension itu namanya. Tapi kalau Lah aku kan bukannya, manual, aku buatnya manual tadi, yang pakai terminal tadi kan, iya. itu sebutnya manual gitu buatnya. Kalau dari VS Code ada yang otomatis gitu bisa, tapi aku nggak tahu ya. Coba lihat Visual Code-nya, VS Code-nya. Di sini berarti nggak ada file env itu. Ini Iya, maksudnya kalau kita mau ngedit kan di env ini. bukan env itu file-file untuk Python-nya. Iya, kalau kita Python mau bahasa buat Python kan di env. Eh, bukan kita kalau mau buat project, buat folder baru, aku buat namanya VinU nih. Kelihatan kan di sini? iya, Aku buat dulu namanya VinU. Setelah buat VinU, kita buat yang tadi yang env dulu yang awalnya tadi. iya. Nah, jadi tahapannya gitu, buat folder VinU, kedua buat folder Python.
Nah ini INV ini namanya bisa diubah Ya, juga. itu folder Python. Iya, folder Pythonnya jangan diotak-atik. Nggak Loh, boleh diubah, nggak boleh kalau kita dihapus. mau buat Python gimana? Ini kan proyeknya di Gimana? sini. Oh Proyeknya iya, di di sini. sini. Database di sini. Oh berarti Envy itu benar-benar nggak perlu di apa-apain ya? Nggak boleh malah. Nggak boleh. Kalau Oh, diapa-apain, boleh. malah rusak nanti. Kukira Python tuh disimpannya di sana. Nah, terus kalau nanya tahapan apa tadi? Setelah apa sih? Setelah bikin INV, setelah bikin folder INV yang ini, Ya, nah kita install Django-nya. Jadi gitu tahapannya ya. Pertama buat folder, kedua buat INV, buat apa? Python-nya gitu. Ngerti kan? udah sih. Ketiga buat install Django. Nah, Oh, tulisnya begini, install the Django. Ini lama kalau aku enter lama banget ini nunggunya karena emang ya lama. install Django itu maksudnya kan kita udah install. Eh, kalau belum install Django gimana? Ya nggak bisa dong. Tapi kan nanti ini filenya gini loh. Kalau kita install Django-nya di sini, Django-nya kepasang di sini. Ibaratnya gitu, ngerti nggak? Jadi kalau ku copy ke laptopmu, ini nih, ku copy semuanya ke laptopmu. Bisa. Kamu tinggal jalanin doang, karena udah apa? Udah diinstal Django-nya. Jadi saat install Oh Django, berarti dia di kesimpan. laptopku tuh udah terinstall otomatis nanti. Enggak, bukan gitu. Yang Nggak laptop perlu diinstal lah. nggak perlu diinstal lagi. Karena apa Ya kan udah. sebelumnya Aku udah kira nggak install bisa gitu. Python kan. Soalnya nggak install Django. Nggak perlu. Kan udah install Python, ya kan? Ya udah. Nah, ini kalau aku copy ke laptopmu, nanti kamu buka di laptopmu, ini bisa. Karena apa? Django-nya udah di sini, udah disimpan di sini, gitu. Oh, Jadi oke mau di oke. copy ke laptop temen pun bisa, gitu. Selama Oh, ada Python-nya, udah install Python-nya gitu. Kemarin udah kan install. udah sih kayaknya. Jadi intinya gitu, setelah buat INV, INV itu untuk Python ingat. Kita install Django-nya. Nah, terus tadi kan buat loginnya pakai inian biar simpel juga. Yang ini nih. Caranya gimana yang ini? Ya sama install Django all out. Jadi setelah install Django kita install ini gitu. Install Django, install out Iya, buat login. iya benar. Jadi loginnya simpel nih. Kita tinggal nambahin tampilan doang gitu. Oh, di sini ya, di INV itu ya. Iya, kesimpannya nanti di situ. Oh ya udah. Tapi installnya ya lewat ini manual tadi terminal. Nanti download dulu dia otomatis. Oke oke. Nah, jadi INV itu sistem untuk ya project kita gitu. Jangan diotak-atik. Nggak usah dijelasin juga nggak apa-apa gitu. Cuman Ya ngejelasin udah. umumnya aja. Ya udah. Nah, yang terakhir nih dashboard. Nah, untuk dashboard ini yang ku bilang tadi file-file Dashboard apa eh, sih? untuk project kita, tapi bukan peraturan. Kalau di sini kan nih, project nih. Ini untuk ngatur-ngatur file Django kan. Jadi ada setting, ada URL. Ini tahu kan? Tadi udah Ya aku dijelasin. tadi udah baca sih. Eh, ada settings, ada URL. Ya maksudnya udah denger. Ya udah. Gimana lagi? Terus Dashboard apa? dashboard ini kita buat sendiri. Oh yang ini buat sendiri tadi. Ya, buat Eh, sendiri. Tapi buat sendirinya ada caranya ya. yang bisa diedit kan yang ini kan? Dashboard ini. Iya, justru ngeditnya di situ. Iya maksudnya itu dah. Benar ya. Jadi buatnya tadi, jadi urutannya kan setelah install Django, ya buat itu folder yang dashboard itu. Bebas ini namainnya bebas ya. Misal mau namain ya project satu, project 2 bebas lah itu mah. Oh,
Nah, ini kalau yang dashboard tadi, gimana cara buatnya? Jadi kita pakai Django. Ya gimana? Tadi kan udah install Django-nya kan? Misal ya, udah install Django ya. Kita ketik Django admin, start project, terus namanya. Namanya di sini. Udah tinggal enter doang, tunggu nanti kebuat kayak gini juga dashboard. Kalau kemarin aku namainnya dashboard. Jadi kemarin aku ngetiknya gini. Kayak gitu doang sih kurang lebih. Nanti Bisa langsung dilihat. tiba-tiba ada filenya, lalu Ah, di VS Code-nya itu kita edit di dashboard ini. iya benar, benar. Oh, Jadi harus install Django dulu sebelum ya buat ini. Pokoknya kalau udah semuanya, hmm. kita edit di sininya, di mana aja. Nah, yang tadi ada views. Kalau views tadi untuk lokasi filenya lah. Nih kalau dilihat kan, ini kan ada profile.html ya. Ada. Nah, kalau kita lihat di template, template-nya beda ya, bukan yang ini. Namanya sama sih. Ini dashboard yang project-nya, yang dibuat Hmm. sendiri. Ada template. Nih, aku giniin aja deh. Nah, ini kan dashboard. Ini templates. Nah, isinya ini HTML kita. Kalau home HTML, tahu nggak untuk apa nih? Home HTML. Untuk bagian depan gitu sih. Iya, yang untuk ini. Untuk untuk ini. Iya, untuk ini dah. Iya. Ini home.html tadi. Kalau Lalu apa? profile, ya di sini yang profile. Profile. Iya, Ada nggak profile? ada. Tuh, tapi ini tampilannya masih ini sih. Tapi ini bekerja ya, ini bisa ya ubah email. Nah, kita bisa ngubah Oh, email beneran, ya bisa udah ubah. nggak apa-apa. Langsung aja Kak. Langsung ke folder lagi. Oh iya, kalau yang ini bebas ya sebenarnya urutannya nggak ada urutan lah. Bebas mau buat misal buat baru nih, buat folder baru namanya coba di sini gitu. Terus tambahin file HTML. Misal file HTML test.html lah, bebas lah itu. Ya. Nah, misal Yang kayak penting di dashboard kan. setelah dibuat, ini pokoknya ini diotak-atik di sini lah gitu ya. Untuk apanya HTML-nya. Setelah dibuat, kita nambahin di yang ini views ini. Jadi Nambahin di di views. iya, jadi di dalam dashboard, di dalam project kita ada views.py. Kelihatan kan? Kelihatan sih. Nah, isinya apa ya kayak gitu. Kayak gini nih. Jadi kita misalkan mau ke profile, itu namanya harus sesuai ya sama yang tadi kita buat nama ini. Nah, jadi ini kan ada namanya nih, main investasi kan. Ya. Nah, di sini main investasi, dia ngebuka apa? Investasi.html gitu. Yang ada di sini. Kelihatan kan? Kelihatan. Main udana.html ada nih. Nah, jadi ini filenya di situ lah gitu. Ya di sana. Dia manggil file itu. Kalau yang ini ini ya, ini nggak usah diinin. Ini juga model sebenarnya bisa nambah lagi. Ini juga dari Django-nya ini, jangan diubah. Jadi intinya ya kayak gitu loh. Kan ini dari models, dari views. Iya. Nah, kita manggilnya di URLs tadi. Nih, kamu lihat kan, from dashboard, dari dashboard, kita impor view-nya. Nah, jadi gitu cara kerjanya. Di URL-nya kayak Dari gitu. dashboard. Iya, ini kan ada tulisannya from itu bahasa Dashboard Inggris. import view. Iya, View yang di dashboard tapi kan. view yang di dashboard ini. Kan kalau Iya. yang ini nggak ada view ini. Jadi buat view-nya di situ. Oh iya. Nggak lihat tadi.
Jadi di dashboard ada view. Ini namanya bebas ya, nggak harus dashboard. Dashboard ada view. Jadi misalkan namanya project test gitu. Nah, itu namanya di sini diubah gitu. Bisa Oh, from dashboard import view. Nah, setelah diimpor nanti kita tinggal manggil nih views.mainudana.main investasi. Tapi namanya ini harus sama ya. Kalau nggak sama error. Ini nih nama yang ini nih. nama Main yang, Arisa. Nanti di sini manggilnya oh yang harus itu. eh, main arisan juga. Kalau mau berarti kalau mau nambahin website baru, misal website halaman baru, misal nama halamannya coba-coba gitu. Nah, berarti di sini kita harus buat lagi gitu. Di sini kita harus buat lagi namanya Berarti apa? tiga dong, Kak. Harus sama gitu. Berarti kita tuh ngeditnya tuh tiga dong. Apa? Ngedit di apa tadi ya? Di URL-nya tiga dong. Maksudnya tiga yang mana tuh? Di URL kan, coba URL. Nah, Ya. ini kita editnya berarti dari di bawahnya, Kak. Yang ini, kita ngeditnya dari tulisan coba-coba, Iya, baru kalau view, coba-coba tuh, iya, baru aku jelasin deh. name-nya. Nah, jadi kalau untuk ini nih, karena pertama ada coba-coba kan. Ya, Nah, itu linknya. Jadi kita bisa akses coba-coba gitu. Gitu. ya. Nah, yang ini views.mainarisan itu namanya. Misal kita namanya ini coba-coba. Nah, di sini harus ada namanya coba-coba gitu. Iya, nama filenya kan. Iya, bukan file ini fungsinya. Oh, Ini iya filenya masih views.py. diffuse. Iya, nah di dalam nih ada nama filenya, ada nama fungsinya coba-coba. Kalau nggak ada nggak bisa. Jadi kurang lebih pas kita ngetik coba-coba di sini, dia bakal Iya. manggil coba-coba yang ini di views.py. Ngerti kan? Oh, Nah, jadi pas semuanya. dipanggil, dia bakal manggil HTML gitu. Nah, ini Oke. HTML-nya kita ubahnya bebas. Misal mau nambah file baru di situ namanya coba lagi .html gitu. Berarti kita harus buat nih coba lagi .html di sini. Jadi kalau mau buat halaman baru di website kita begitu. Hmm. Hmm. Oke, oke. Ya intinya gitulah cara kerjanya. Kalau misalnya ditanya sih. Ya udah sih kayak gitu aja. Oke. Aman kok. Hmm. Nggak ada folder lagi. Nggak ada. Tuh udah semuanya tuh. Oh ya, Coba mungkin kalau bingung ya tanya aja. Ini kan dari lima ini tadi udah jelasin semua. ya. Udah sih. Ya, Apa mau nyoba kirim sekarang atau gimana tuh? ya udah. Emangnya nggak ada yang bakal diedit lagi? Ada yang diedit cuma nambahin doang sih itu. Ya udah, boleh kok tambahin aja. Terus
Bebas, bebas. Iya, iya. Nanti tinggal ngirim aja kok nanti. Nanti cara jalaninnya kalau bingung di WA aja. Gampang kok. Tinggal klik doang. Oke, Bang. Dan, iya. Like itu siap. Delisa nanya apa nanti? Dia nanya-nanya joking enggak anjing. Iya dia nanya-nanya mulu nanti keenakan nanyanya anjing. Iya kan kemarin udah gue jawab anjir. Dia masih bingung apa. Dia nanya, padahal udah pakai ini loh, ketikan loh itu. Masa nggak ngerti anjir. Nggak usah dijawab anjing. Iya, udah sebenarnya. Iya. Emang lu bentar lek, lu dari apa dari mana IGD ini dari mana anjir? Iya kenapa dia ngechat lu gitu loh. Iya maksud gua kenapa ngechat lu gitu. Heeh. Emang kenapa muka muka lu kayak orang joki gitu anjing. Ya profile lu ya gimana caranya dia tahu anjing ngechat lu? Nggak jelas. Keren keren. Berarti memang ditakdirkan ya. Memang ditakdirkan. Entot. Emang apaan lagi yang mau di ini? Nggak ada sih. Nanti tinggal forward doang udah. Aman ya? Iya.